Ya, teman-teman, kembali lagi di update emiten punya teman-teman. Sekarang tanggal 5 bulan April, masih di hari libur. Sudah mulai banyak teman-teman kita yang sudah mulai kembali ke tempatnya masing-masing, teman-teman, ke habitatnya biar istirahat dulu gitu, teman-teman ya. Dan bagi yang melakukan perjalanan, hati-hati di jalan, teman-teman ya. Oke, teman-teman, udah beberapa emiten yang sudah dibahas ya. Tadi nomor 13, 12, teman-teman ya. Enggak, teman-teman ya, kalau kita lihat di sini di video yang ini. Nah, ini ke bagian ke-13 terakhir ya. Kita akan bahas balik ke bagian ke-14-nya. Nah, ini sudah mulai di-update, teman-teman silahkan aja diperiksa dulu dari mulai tanggal 27 ya. 27 Maret berarti mulai dari mana? Nah, dari sini teman-teman ya. Ini bagian ke-1 ya. Tanggal 27 bulan 3 tahun 2025. Sekarang sudah bulan 4, teman-teman tanggal 5 ya. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini, baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya karena semua video yang saya bagikan adalah punya emiten teman-teman sendiri, dan kita di sini adalah bukan untuk rekomendasi teman-teman, tapi tukar pikiran di sini. Baik, yang telah memberikan support doa juga terima kasih. Saya juga berdoa kepada teman-teman agar selalu diberikan kesehatan, keberkahan di setiap aktivitasnya bersama keluarga, serta yang telah memberikan donat berupa super tank. Terima kasih teman-teman ya. Semoga super tanknya dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, kita langsung aja ke kebag teman-teman ya, kebag. Nah, ini kurang G. Karya bersama Anugrah. FCA kelas 1 sudah mulai bagus teman-teman ya, 37, tinggal berapa tik lagi ke angka 50-nya. Nah, ini perhatikan teman-teman, untuk bandar lokalnya sudah keren banget teman-teman ya. Bandar lokal terus akumulasi, adapun daripada bandar forennya cenderung hanya melakukan pembelian sedikit saja, cuman 3.000 doang teman-teman, sedikit doang ya. Tapi di sini kakak sudah mulai bagus teman-teman, dari tanggal 27 aja dia sudah ngambil lagi. Kalau teman perhatikan dari tanggal 14 Maret ini si bandar lokalnya sudah mulai akumulasi terus ya. Perhatikan ada FZ, ada YB, ada PF, ada ID teman-teman ya. Bahkan terakhir kakak juga sudah mulai akumulasi tanggal 27 yang biasa jualan sudah mulai akumulasi ya. Bagus teman-teman, jadi kebagi ini sudah mulai membaik teman-teman untuk akumulasinya. Kalau untuk gap-gap seperti ini karena di harga FCA, nanti juga kalau dia tidak di FCA kan lagi tidak akan ke bawah lagi. Jadi targetnya hanya di 50-51 dan bercokol selama 3 bulan ya, atau sekitar 90 harian lah teman-teman. Bahkan kurang juga kadang-kadang sudah mulai bebas. Asal terus diakumulasi sama bandar lokalnya dan terus ada peningkatan harga, biasanya tidak lebih daripada 3 bulan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi secara akumulasi kebag keren teman-teman ya. Biarkan gap-gap yang seperti ini, yang penting targetnya ke 50-51 dan dia bercokol selama 3 bulan. Oke, untuk kebag bagus untuk akumulasinya. IATA teman-teman ya. Kita lihat IATA. IATA ini punya grup MNC. Kemarin udah sempat ke apa namanya? Ke harga 57 teman-teman ya, dikembalikan lagi ke bawah 50-nya lagi teman-teman ya. Kalau teman perhatikan ini IATA juga sama teman-teman, akumulasi sudah mulai keren. Ini pas ke pas FCA malah raigi isu ya. Nah, itulah teman-teman ya kalau MNC teman-teman ya. Di sini ada ketokohan, jangan lupa teman-teman ya. Setiap ketokohan terus ada bandarnya pasti teman-teman ya. Setiap ada ketokohan pasti ada bandarnya. Harusnya sini EP teman-teman yang menjadi bandar, tapi tidak menutup kemungkinan dia pakai bandar yang lain ya. Dari tanggal 25 Februari deh cek saya ya. Untuk pengambilan siapa yang paling banyak, ada AI teman-teman sama Oke sama EP, betul EP ya teman-teman sudah mulai. EP akumulasi, tapi sebenarnya EP banyak barangnya teman-teman, sekarang lagi isu gitu ya. Dia sudah mulai banyak barang lagi ya, menambah modal banyak barang. Saya pikir sih dia bisa bebas teman-teman dari harga FCA-nya.
akumulasi juga sudah mulai keren, jadi tidak peduli dia turun tapi terus diakumulasi aja sama si bandarnya teman-teman ya. Jadi terdeteksi dari bulan Februari aja si AI sudah ngambil 3,2 miliar, oke ngambil 2,3 miliar. Kita cek untuk nego. Di nego nggak terlalu besar, cuma 70.000 doang teman-teman ya. Biarkan aja, yang penting ada akumulasi yang keren ya. Walaupun bukan dari bagian si EP yang lebih besar, tapi di sini terdeteksi si AI sama si OK sudah akumulasi. Smart Money sudah mulai bagus. Perhatikan kalau Smart Money sudah mulai bagus, teman-teman, boom, naik ya. Nah, ini mudah-mudahan Smart Money sudah mulai masuk. Tinggal tunggu kempesnya, otomatis dia akan sendirinya dengan naik sendirinya, teman-teman ya. Target sudah di 50-51, targetnya itu diam di angka 50-51 selama 3 bulan, teman-teman ya. Atau 90 hari kurang lah. Biarkan aja teman-teman, karena si IATA ini teman-teman yang nyangkut di harga atas juga pasti kejemput lah untuk IATA ini. Kenapa? Karena dia punya ketokohan ya. Apalagi sudah mulai raih isu teman ya. Apalagi punya MNC gitu teman-teman. Benar pasti ada lah teman-teman, MNC itu bajaran pasti ada. Kita cek untuk lokasi teman, lokasi. Ini belum kelihatan teman-teman ya. Nah udah kalau kelihatan. Kita 10 tahunan itu sempat diangkat ke angka 200-an. Teman-teman targetnya jangan jauh-jauh ya. Target jangan jauh-jauh ke harga tengahnya sudah mulai bagus, ataupun di harga standarnya di sini teman-teman. Di angka 86 sudah mulai bagus ya. Saya punya target enggak teman-teman. Yang penting saya itu dia diam dulu di angka 50-51 karena ini FCA ya. Oke teman-teman ya. Untuk si IATA bagus ya. Ini FCA kelas berapa? Coba lihat dulu teman-teman ya. IATA itu kelas berapa sebenarnya? Ting tung. Ini kalau lagi hujan begini teman-teman deh ya. Kita pause dulu sebentar ya biar nggak terlalu lama ya. FCA kelas 1 teman-teman ya. FCA kelas 1. Kita cek dulu sini. Kita tulis dulu teman-teman ya. FCA 1. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk IATA sudah keren ya untuk pungutannya. Karena cenderung emang sih kalau saham-saham yang punya ketokohan itu yang saya tadi bilang ya, selalu ingin punya harga di bawah, nanti di up juga teman-teman. Kita cek Ruiz teman-teman sekarang ya. Ruiz, Radian Utama Intrinsco ya. Lagi posisi downtrend, semua target penurunannya sudah dilewati 1, 2 ya. Kita cek Ruiz juga untuk posisi. Wah, sedikit sudah melewati garis offsetnya teman-teman. Dia sudah melewati garis murahnya, berarti sekarang saya tidak punya tanda-tanda penurunan sebelah kiri teman-teman. Artinya dia akan mengikuti MA-nya. Biarkan MA 10-nya di bawah candle dan lagi menuju ke atas. Kalau sekarang lagi ada proses pembuangan dari bandar lokalnya teman-teman ya. Teman-teman kalau yang nyangkut di harga-harga atas santai aja dan santai aja, karena dia punya sejarah kok teman-teman ya. Dia punya sejarah ke harga murahnya langsung di boom ya, bisa ke angka 300. Target teman-teman jangan terlalu tinggi, panpai bersyukur aja di harga tengahnya aja 281 ataupun di bawahnya di angka 274 sudah bagus teman-teman ya. Target kenaikan sudah diperlihatkan sama dia teman-teman di sini nih ya. Di angka 158, di sini cenderung ada gap juga di angka 150 dan kembali juga meninggalkan jejak kenaikan di angka 144. Tinggal tunggu pungutan daripada bandar lokal teman-teman. Di sini bandar lokal yang berkuasa. Kemarin ketika Smart Money sudah mulai masuk bagus ya, boom naik walaupun sama shadow. Nah perhatikan nanti Smart Money sudah mulai masuk teman-teman sedikit-sedikit nih ya. Sudah mulai Smart Money masuk sedikit-sedikit. Kita tunggu Smart Money hijau royo-royo selama 3-4 hari ya. Kalau sekarang posisinya lagi downtrend, biarkan aja dulu teman-teman ya. Dia akan menemukan jalannya kok. Tunggu sampai MA 10 di bawah candle menuju ke atas. Jadi upayakan nanti kalau mau ngambil MA 10 di bawah candle di harga berapapun itu teman-teman. Kalau sekarang dalam posisi downtrend, perhatikan MA 200 masih berada di atas candle. MA 20 juga masih berada di atas candle dan MA 10 pun masih di atas candle. Artinya masih posisi downtrend, dan perhatikan dari bandar lokalnya cenderung dia ngejual. Biarkan aja teman-teman ya. Karena dia juga harus punya duit dulu teman-teman ya. Untuk memaaf harga itu butuh duit teman-teman ya.
Oke, kita lihat tanggal 27 masih banyak teman-teman kita yang ambil, tapi di sini smart money belum terdeteksi secara signifikan. Tunggu sampai smart money ada yang lebih tinggi lagi. Cara setting smart money sudah saya kasih tahu, teman-teman silahkan cari di video saya di playlist cara, teman-teman ya. Mungkin teman-teman akan menemukan di situ cara untuk setting smart money. Oke, untuk RWI sementara ini dalam posisi downtrend, biarkan aja dulu sampai kapan? Sampai tunggu MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas. Kalau sekarang ada posisi downtrend ya, teman-teman ya. Walaupun ada kenaikan sementara bisa jadi ke angka 144 ataupun di bawah 148. Lanjut ada Nano, teman-teman ya. Kita cek Nano. Nanotech Global. Nano posisi kalau dari posisi downtrend, teman-teman ya. Nah, itu tapi sekarang sudah diisi kembali teman-teman sama si bandar lokalnya, foreign biarin aja. Ini sudah bikin step 1, step 2 ya. Ini mudah-mudahan step 3 nih teman-teman ya. Ini target kenaikan sudah mulai dilihatkan di angka 28, kemarin sudah tertutup ya si gapnya. Tinggal meningkat jejak kenaikan di angka 28. Ini mudah-mudahan sih bisa di-up kembali teman-teman ya di harga sini aja lah. 33. Kalau dia tidak sanggup naik ke 28 berarti dia mau melanjutkan penurunan kembali karena si Nano ini MA sebelum berada di atas candle, artinya masih posisi downtrend. Untuk mungkin koreksi sementara lah teman-teman, karena si MA 200 lagi menuju ke atas, artinya ini mungkin koreksi-koreksi di atas MA 200 ya. Kalau sudah mulai di up lagi teman-teman, dia sudah bikin step 1, step 2 dan step 3. Kalau digabungin dari sini step 1, step 2 ya, step 3, step 4 teman-teman, step 4 di sini, step 5 nih. Hati-hati ini area penurunan juga sih teman-teman sini. Jadi kalau dia turun sampai ke level sini teman-teman ke 32 jangan jadi masalah ya. Kenapa? Karena masih posisi uptrend ya. Kecuali kalau sudah jeblos di angka 19 lagi gitu kan, mungkin si MA 200 mau berbalik arah ke bawah lagi teman-teman ya. Target sementara ada target utama di sini teman-teman di 53 dulu ya teman-teman, 52 53 lah. Nah, ini posisinya sudah mulai bagus teman-teman untuk pengambilannya si Nano ini, smart money sudah mulai masuk teman-teman ya. Maaf, si bandar lokal sudah mulai masuk. Perhatikan sini, boom ya, ada panjuan sedikit wajar untuk menahan lajunya biar tidak terlalu naik. Mungkin ditunggu sideways dulu. Nah, kalau ingin lebih bagus sebenarnya ini harus nunggu smart money teman-teman. Kalau smart money sudah mulai masuk ada lawannya dan ini sudah mulai terlihat jelas ini smart money dikit-dikit sudah mulai masuk ya. Tinggal nunggu ketebalannya untuk smart money. Mudah-mudahan bisa sideways-kan dulu. Biarkan si MA10 di bawah kanal lagi menuju ke atas, itu mungkin akan ada tanda-tanda kenaikan. Apabila sudah bisa melewati angka 34 berarti dia sudah mulai uptrend teman-teman ya. Oke, untuk Nano, pungutan studi bandar lokal sudah mulai bagus, posisi MA 200 masih di bawah kanal artinya masih uptrend. Cuma mungkin ada koreksi-koreksi sedikit ya karena MA 200 sama MA 20 sama MA 10-nya lagi menuju ke bawah dan posisinya masih berada di atas kanal. Oke, target di angka 53 untuk si Nano ini. Lanjut ada SMBR ya. SMBR. Semen Batu Raja. Kita cek SMBR posisi. Posisinya masih belum diketahui teman-teman. Nah, SMBR ini ada si tali merah, kita hapus aja ya. Gua nggak bisa dihapus teman-teman, si tali merah nih. Mau dikunci teman, biarin aja dah. Oke, kita lihat untuk SMBR, kita lihat posisi dulu teman-teman ya. Ya, nah SMBR 10 tahunan dalam posisi murah banget teman-teman ya. Kemarin gue sempat menyentuh murah bangetnya di angka berapa nih? Di angka 154. Apakah dia jebol atau tidak? Kita lihat ya. Tahun berapa? Jauh ya. Tahun 2020 teman-teman, berarti harus di. Nah teman-teman ya, untuk SM ini nggak bisa dihapus teman-teman ini ya. Saya lupa dulu nguncinya gitu kan. Apa sudah kelamaan mungkin ya. Nah teman-teman di sini biarin aja itu ya. Di sini ada area 151 teman-teman ya, ada si ekor hijau teman-teman ya. Ini sorry ya, di sini nggak bisa dihapus tuh teman-teman deh. Ya. Jadi masih ada area wajib dikunjungi nih di 150-an teman-teman. 150 151 lah. Kita kembali lagi ke depan, tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman berarti ini sudah dilewati teman-teman ya PR-nya. Kita hapus teman-teman, berarti dia hanya meninggalkan jejak ke penurunannya di area sekarang di sini nih, di angka 149 teman-teman ya. Ini area penurunannya teman-teman ya.
Secara MA sudah mulai bagus teman-teman ini ya. MA10 sudah mulai di bawah candle. Biarkan ini menjadi PR nanti teman-teman ya. Ada 182 adalah area kenaikannya. Target bisa di angka sini teman-teman. Ini ada gap teman sini di gap nih. Ini gap ya sikap ini nih gap ya. Nah ini juga gap teman, hati-hati sini ya. Tapi saya tidak suka di situ teman, di sini suka di sini. Nah ada si kepala merah kecil di situ ya. Juga ada si kepala merah kecil teman-teman nih. Nah ya 224 ya. Ini ada gap kecil. Nah ini target kenaikan teman-teman ya. Nah mungkin target kenaikannya teman-teman bisa ke area 196. Lewat dari 196 ini juga sudah ke si bukit kecil sudah dilewati. Ini bukit yang agak tinggi dikit sudah kalau sudah mau dilewati ini sudah dilewati sama apa namanya sama shadow ya. Saya pikir ini kan tertembus sama body ya teman-teman. Jadi kalau sama body cenderung bagus teman-teman ya. Nah mungkin dia kalau ada area penurunan lagi ke level 149 ya, dia mau menjemput dulu ya. Tetapi kalau dilihat dari tanda-tanda kenaikannya sudah diperlihatkan di angka 183. Posisi ini juga sudah mulai dilalui ya. Mungkin nanti ada koreksi-koreksi dikit lah, mungkin ke 165 ataupun di bawahnya 163 teman-teman ya. Isian. Sekarang isian bandar lokal atau cenderung jualan teman-teman ini masih jualan teman-teman ya. Jadi dia kalau pengen uptrend harus bisa melewati 196 teman-teman. Mungkin ini aja kenaikan sementara apabila tidak jeblos. Apabila tidak jeblos MA10 sama MA20 cenderung bagus teman-teman. Artinya dia mau melanjutkan kenaikannya. Walaupun si bandar lokal dan si bandar foreign cenderung jualan gitu kan. Di sini ada domestika, ada si CC ya. CC sama kakak yang ambil, tapi teman-teman kita ada yang keluar, CP keluar, BQ keluar ya untuk tanggal 27-nya. Kita cek Poren YP 331 HD malahan jualan teman. Ada sudah sudah jualan habis teman-teman ya. Nah, jadi secara TA sih masih bagus teman-teman ya. MA11 sudah mulai di bawah candle, lagi menuju ke atas. MA20 pun demikian, tinggal menuju ke MA200. Ini target kenaikan ke angka 224 mungkin bisa terjadi teman-teman di sini ya. Nah, di atasnya di mana teman-teman? Di sini ada teman-teman. Di sini ada target kenaikan ini angka ini 1260 ya. SGMGR ini. Kita cek di atasnya lagi ada enggak? Di sini tidak ada. Kita cek di atasnya. Kita gedein dikit. Nah, sini ada nih. Tuh kalau digedein mah ketahuan teman di angka 273 ya. Juga ada kenaikan di angka 294. Nah, targetnya teman-teman ya. Terus ada juga di angka 322. Nah, yang paling lumayan agak besar di sini teman-teman di angka 37. Kita target utama di 376 aja teman-teman ya. 376 itu area mana nih? Wis masih di area murahnya teman-teman ya. Bukan, masih di area murah banget. Di harga murahnya aja selama 10 tahun ini di angka 759. Ya 740 lah teman-teman ya. Di angka 700-an ya masih jauh teman-teman ya targetnya. Jadi teman-teman harap bersabar aja kalau pingin CSMGR ini istilahnya mencapai harga 700 ya teman-teman harus bersabar. Apakah bisa ke situ? Kalau dari kecenderungannya bisa teman-teman ya. Perhatikan ketika dia turun ke angka 193 di sini ya. 128 langsung diangkat ke angka 1200. Jadi target untuk ke harga murahnya aja 750 sudah sangat bisa sekali teman-teman. Tinggal teman-teman bersabar aja teman-teman ya. Apalagi ke sini bisa 3.800 ya kalau bandarnya mau ya bisa teman-teman ya. Tapi jangan terlalu tinggi-tinggi dulu ya. Ke sini aja dulu juga sudah cukup ke angka 700-an teman-teman ya. Sudah cukup itu di situ ya. Apalagi kalau lihat dari chartnya teman-teman ya. Sudah mulai membaik nih ya. MA10 juga sudah mulai di bawah candle. Terus si apa namanya si tanda-tanda kenaikan sudah dilihatkan sama mereka ya di 182. Cuman hati-hati nih area 149-nya ada area penurunan kembali. Cuman di sini isiannya yang belum ada teman-teman, isian barang lokal dan ponden cenderung belum ada ya. Jadi tetap harus hati-hati kalau sudah belum ada pengambilannya. Kecuali kalau dia sudah ngambil sebanyak teman-teman ya, mungkin ini akan terjadi kenaikan. Kalau sekarang ini bid over juga tidak terlalu tebal teman-teman. Kalau sudah mau di up mungkin bisa lah terjadi penebalan gitu bid and over. Kalau sekarang posisi dalam posisi masih pembuangan teman-teman kalau mau perhatikan nih
bandar lokal atau foreign cenderung ngebuang teman-teman ya. Tunggu aja sampai bandar lokal dan foreign cenderung ngambil, karena secara MA sih masih bagus teman-teman ya. Cuman tetap harus hati-hati karena area penurunan sudah dikasih tahu sama dia di angka 149. Misalnya di sini dikasih tahu nih ke angka 156 dan keceblos juga. Di sini juga bikin keceblos juga. Kecuali kalau dia ada penurunan langsung ada kenaikan lagi, dia sudah bikin step. Step 1 mungkin di sini step 2 teman-teman ya. Jangan lebih daripada MA 200 sama maaf, jangan lebih pada MA 20 sama MA 10-nya teman-teman. Itu kan menjadi step yang bagus gitu ya. Tapi kalau sudah melewati MA 10 sama MA 20, hati-hati dia akan jebol ke bawah ke angka 149 teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk SMBR seperti itu ya. Mungkin nanti setelah ini teman-teman akan kita bahas lagi ya. Untuk sementara ini sampai sini dulu ya. Saya ada keperluan sebentar teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Nanti kita sambung lagi untuk SWOT-nya teman-teman. Ciao.